Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau lanjut bahas soal-soal di bab 2 tentang pertidaksamaan ya. Jadi di video ini topiknya adalah LKS 2, pertidaksamaan rasional linear. Oke, disingkat menjadi PTRL. Kita bahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa maksud dari pertidaksamaan rasional dan linear. Ya, ingat, kalau rasional itu artinya dia berbentuk pecahan. Oke, rasional artinya dia berbentuk pecahan. Ya, lalu karena dia pertidaksamaan, artinya dia berbentuk lebih besar dari nol atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil atau lebih kecil dari sama dengan. Ya, jadi ini tanda dari pertidaksamaannya itu ada 4 kemungkinan. Ya, tapi langkah kerjanya nanti sama saja, yaitu kita ikuti A sampai F. Ya, nah jadi rasional sudah jelas ya, artinya dia berbentuk pecahan. Nah, sedangkan kalau linear, ya, linear itu artinya dia berbentuk pangkat satu. Oke, artinya apa? Artinya ada lebih spesifik lagi, yang atas ini bukan hanya fx. Fx-nya itu kita langsung bisa tulis sebagai ax tambah b, karena kita tahu dia pasti pangkat satu. Nah, sedangkan yang bawah ini, gx-nya, oke, nah gx-nya itu kita bisa tulis sebagai cx tambah d. Ya, ini kita kasih nama yang berbeda supaya jelas bahwa ini atas bawah angka-angkanya bisa beda semuanya. Ya, nah jadi untuk lebih jelasnya kita lihat aja yang nomor satu ini. Oke, bentuknya kan sudah sama persis dengan yang saya kasih. Ya, nah jadi bentuk dari pertidaksamaan rasional linear bentuknya bentuk seperti ini. Ya, bentuk umumnya ini. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah saya baca cepat aja ya. Untuk langkah A, bahwa semuanya itu harus ada di kiri, yang kanan harus nol. Oke, nah lalu kita usahakan koefisiennya itu harus positif. Jadi koefisien A-nya, jadi ini harus positif, dan ini atas dan bawah ya, pembilang dan penyebutnya. Jadi bukan hanya A, C-nya juga harus positif. Jadi ini A positif, C juga positif. Nah, lalu bagian B, langkah keduanya adalah kita tentukan pembuat nol dari pembilang dan penyebutnya. Oke, nah jadi kita kerjakan, kita bahas langkah-langkah ini sesuai dengan mulai dari soal nomor satu ya. Kita sambil kerja, sambil saya sebutkan, eh, saya jelaskan langkahnya. Jadi soal nomor satu, 2x tambah 3 itu per 3x kurang 7 harus lebih besar dari nol. Nah, jadi kalau untuk yang tahap satu, tahap A, itu sudah terpenuhi ya, karena sebelah kanan sudah nol, kemudian koefisien yang atas 2 sudah nol, koefisien yang bawah 3 juga sudah, maksud saya bukan nol. 2-nya sudah positif dan 3-nya juga sudah positif. Ya, sedangkan ini 3 dan min 7-nya kita tidak usah pusingkan ya, itu tidak menjadi syarat. Nah, lalu kita masuk ke tahap B, yaitu tentukanlah pembuat nol untuk pembilang dan penyebut. Ya, pembuat nol itu artinya pembilangnya kita buat jadi nol dan kita cari x-nya apa. Ya, karena x inilah yang menyebabkan pembilangnya jadi nol. Ya, itu arti dari pembuat nol. Oke, jadi arti kita cari x yang membuat pembilangnya nol, maka untuk pembilangnya kan 2x tambah 3. Kita dapat nanti x-nya minus 3 per 2. Nah, bukan hanya pembilang, penyebut juga sama. 3x kurang 7 kita buat sama dengan 0, nanti dapat x-nya 7 per 3. Oke, nah terus ingat ya, yang C ini bahwa penyebut tidak boleh 0. Ini nanti kita pakai. Oke, nah terus kita buat garis bilangan tahap D. Oke, jadi garis bilangannya adalah kita lihat dari pembuat 0 ini, kan ada minus 3 per 2 dan 7 per 3. Yang kecil adalah minus 3 per 2. Jadi kita tulis dulu minus 3 per 2, baru kita tulis 7 per 3. Ya, nah terus um, kalau soalnya berbentuk ada sama dengannya, maka ini harus bulat hitam, ya. Nah, tapi karena soal ini, dia hanya lebih besar dari nol, tidak ada sama dengannya, maka dia bulat kosong. Oke? Nah, ini nanti penjelasannya, nanti kalau ketemu soal saya baru jelaskan ya. Nah, lalu untuk E, oke, kita bisa, menentukan
Dengan cara uji nol, abaikan saja ya, kita gunakan cara cepatnya aja, yaitu start dari kanan plus min plus ya. Start dari kanan itu harus positif ya. Lalu pindah ke kiri selalu selang-seling ya, selalu selang-seling. Oke? Nah, jadi start dari kanan positif, lalu negatif, lalu positif. Oke? Nah, terus tahap F kita lihat soal. Soal mau yang lebih besar dari nol. Berarti kita mau yang positif kan? Nah, daerah positif berarti yang daerah kanan dan daerah kiri. Nah, seperti biasa. Kalau yang daerah kiri berarti X lebih kecil dari A. Kalau yang kanan berarti X lebih besar dari B. Ya. Nah, ini ada sama dengannya karena saya buat di sini yang ada bulat hitamnya. Oke. Nah, di sini kan nggak ada bulat hitamnya. Berarti hanya X lebih kecil dari minus 3/2 dan X lebih besar dari 7/3 ya. Nah, ini bonus. Oke, karena tidak ada jawaban yang sesuai. Sebenarnya bisa aja ini kita pilih jadi A dengan anggapan ini sebenarnya bukan 7/2 ya, 7/3. Oke, jadi anggap aja ini salah ketik ya, kita koreksi ini menjadi 7/3, maka jawaban yang sesuai menjadi A. Oke? Nah, selesai untuk yang nomor 1 ya. Ikuti saja langkah-langkah. Nah, untuk yang nomor 2, saya tidak jelaskan lagi, kita langsung buat di soal ya. X kurang 3 per 3X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, perhatikan yang kanan sudah 0, lalu depan ini koefisiennya 1 dan yang bawah 3 sudah positif. Berarti tahap 1 selesai. Nah, kita buat yang tahap kedua ya. Tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Artinya, pembilangnya X kurang 3 kita jadiin 0, dapat X-nya 3. Nah, penyebutnya 3X tambah 2 jadiin 0, nanti dapat X-nya minus 2/3. Nah, selesai. Lalu tahap D, kita buat garis bilangannya. Min 2/3 sama 3. Kita tulis dulu min 2/3, lalu kita tulis 3. Ya. Nah, lalu um, kita masuk tahap E, ya. Eh, yaitu start dari kanan, positif, lalu selang-seling negatif, lalu positif lagi. Ya, nah lalu yang ini tadi saya kan tidak jelaskan. Oke, nah perhatikan ya, ini kan dia ada sama dengannya, lebih besar sama dengan nol. Berarti kan harusnya dua-duanya bulat hitam. Oke, nah tapi untuk tahap C ini ingat, penyebut itu tidak boleh nol. Artinya yang dari penyebut minus 2/3 ini tidak boleh bulat hitam. Ini selalu harus bulat kosong. Yang boleh bulat hitam itu hanya yang dari pembilangnya. Ya, jadi sekali lagi, hanya dari pembilang baru boleh bulat hitam. Kalau dari penyebut itu tidak boleh, ya, tidak boleh per nol, maka tidak boleh penyebutnya nggak boleh nol, maka penyebutnya nggak boleh bulat kosong. Oke, nah jadi ini dia campur ya, ada yang hitam, ada yang bulat kosong. Oke, nah lalu kita tinggal ambil langkah F, yaitu maunya yang lebih besar dari nol, artinya maunya yang positif ya. Berarti kita ambil yang sebelah kiri, yaitu X lebih kecil dari minus 2/3, lalu yang sebelah kanan, X lebih besar sama dengan 3. Ya, nah ini kalau ditulis dalam bentuk kurung-kurung, yang ini kan artinya dari minus tak terhingga sampai minus 2/3, dua-duanya kurung bulat ya, karena nggak ada sama dengannya. Nah, tapi kalau yang ini berarti kan dari 3 sampai dengan tak terhingga. Ya, nah dan ini ada bulat hitam, berarti kurungnya harus kurung peta. Ingat ya, kalau bulat hitam harus kurung peta. Nah, yang tak terhingga dan minus tak terhingga itu selalu bulat, kurung bulat. Maka jawaban yang sesuai adalah C. Oke? Nah, nomor 4. Pertidaksamaan seperempat kurang X lebih kecil sama dengan 0. Oke? Nah, cara kerjanya, yang atas ini tidak ada X-nya. Jadi kita abaikan saja. Kita hanya fokus ke yang bawah. Oke? Nah, ini kalau kita tulis ulang kan berarti sebenarnya minus X tambah 4. Berarti koefisien depannya ini kan negatif. Jadi kita kali dulu dengan min 1 supaya koefisiennya menjadi positif. Ya. Nah, kalau kita kali min 1, yang atasnya tetap karena min 1-nya kena ke yang bawah. Oke. Nah, jadi kalau ini dikali min 1 udah jadi plus X. Yang ini kalau kali min 1 menjadi minus X. Nah, yang kanan tetap 0 tapi tanda harus dibalik ya. Ingat karena kali minus tanda harus dibalik. Oke. Nah, terus kita tinggal lanjut ke tahap B ya. Yang pembilang tidak mungkin bisa 0, kita abaikan saja. Nah, yang penyebut X kurang 4 kalau jadi 0 maka X-nya 4. Oke, jadi untuk soal ini X yang kita peroleh hanya satu biji, kita buat garis bilangannya di 4, lalu start dari kanan positif, selang-seling negatif,
Lalu kita lihat soal ya, jangan ambil yang lebih kecil, kita ambil yang lebih besar dari nol karena, mmm mmm, tahap terakhir yang sebelum kita mencari pembuat nol, itu yang kita lihat tandanya ya. Jadi tandanya yang ini yang terakhir yaitu lebih besar sama dengan nol, maka kita ambil yang daerah positif, yaitu yang X lebih besar dari 4. Oke, perhatikan, meskipun ini ada sama dengan, ini tidak ada bulat hitamnya, karena 4 ini berasal dari penyebut. Yang berasal dari penyebut selalu bulat kosong ya. Dari penyebut selalu bulat kosong. Oke, maka jawaban akhir adalah X lebih besar dari 4. Maka pilihannya adalah B. Ingat ya, ini harus bulat kosong. Kalau kalian buatnya bulat hitam, maka kalian akan jawabnya A dan ini salah. Oke? Nah, kita lanjut. Nomor 4, cara kerjanya sama lagi ya. Nah, cuma yang atas ini tidak ada X, tapi koefisiennya negatif. Jadi kita kali dulu dengan min 1 supaya dia menjadi positif. Oke. Nah, jadi yang atas udah jadi 4, yang bawah tetap karena minusnya kena di atas. Nah, yang kanan tetap 0, tapi tanda harus diubah. Oke, nah lanjutannya adalah ini udah sama seperti nomor 3 tadi. Yang pembilang tidak ada X, jadi kita abaikan saja. Yang penyebut nanti dapatnya X-nya min 3. Oke, lalu kita buat garis bilangan. Start dari kanan positif, lalu negatif. Nah, terus kita lihat tanda yang paling terakhir, yaitu yang lebih kecil dari 0, berarti kita mau ambil yang daerah negatif. Berarti daerah kiri, yaitu X lebih kecil dari min 3. Terus perhatikan ya, ini harus bulat kosong, karena dia berasal dari penyebut. Maka penulisannya adalah Mmm, dari minus tak terhingga sampai dengan min 3 karena sebelah kiri ini berarti minus tak terhingga, ya. Dari minus tak terhingga sampai minus 3 ya. Maka jawabannya adalah C dan, minus 3 ini bulat kosong, maka kalian tidak boleh ambil D karena kurungnya harus kurung bulat. Oke. Nah, nomor 5, 3 kurang X per 3X tambah 5 lebih kecil sama dengan nol. Oke. Nah, ini yang atas sebenarnya kan kita bisa tulis sebagai min X tambah 3 ya. Maka syarat yang A itu koefisiennya harus positif. Ini kan negatif nih. Jadi kita kali dulu kiri kanan dengan min 1. Nah, maka yang atas kalau dikali minus menjadi X kurang 3, yang bawah tetap ya, karena minusnya sekali aja kena di atas. Yang kanan tetap 0, tapi tanda jangan lupa dibalik. Ya, jangan lupa dibalik. Kemudian kita lihat yang pembilangnya, cari X dapat 3. Yang penyebutnya jadi 0, cari X dapatnya minus 5 per 3. Lalu kita buat garis bilangan, start dari minus 5 per 3 ya, lalu 3, ya, minus 5 per 3, lalu 3. Lalu, karena ini ada sama dengan, maka, 3-nya harus bulat hitam. Tapi minus 5 per 3-nya dari penyebut tidak boleh bulat hitam. Oke, lalu kita buat tanda pos, min, pos, mulai dari kanan ya. Nah, lalu perhatikan yang paling terakhir ini. Maunya lebih besar dari 0, berarti mau yang positif, artinya kita ambil yang sebelah kiri, X lebih kecil minus 5 per 3, atau kita ambil yang kanan, X lebih besar sama dengan 3. Ya, ini kalau ditulis sebagai kurung-kurung menjadi minus tak terhingga, minus 5 per 3. Kalau yang ini berarti start dari 3, nah, karena ada sama dengan maka kurungnya kurung petak sampai dengan tak terhingga. Oke, kurungnya kurung bulat. Maka yang sesuai adalah opsi D. Oke? Nah, demikianlah pembahasan 5 soal awal untuk LKS 2 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Hanya ikuti saja langkah-langkah ini. Oke, kalian hafal langkah-langkahnya. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.